ada mata air, kemudian mengalir ke sungai, di atasnya ada jamban. Nah, di bawahnya air ini kemudian ditampung, dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Ini kan jadi persoalannya. Hai Friendship, ketemu lagi dengan kami di podcast CSI. Kali ini kita akan bicara tentang kesehatan. Nah, bersama dengan saya saat ini pakarnya kesehatan, Bapak Haryoso atau biasa dipanggil Pak Yoyo. Beliau ini koordinator KPKP, gitu ya Pak Yoyo? Ya. KPKP itu apa Pak Yoyo? Kupu-kupu mungkin ya. KPKP itu Komisi Pelayanan Kesehatan Primer. Oke, ya. Kali ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sederhana tetapi itu penting Pak Yoyo. Ya, betul. Namanya PHBS. Ya nanti Pak Yoyo bisa cerita tentang PHBS itu apa sih gitu. PHBS itu kalau singkatannya itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Hanya kan tidak hanya cukup pengertian tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kalau kita ingin menerjemahkan atau memahami lebih dalam bahwa PHBS itu adalah perilaku kesehatan yang dilakukan secara mandiri oleh pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggota keluarga mampu menolong diri sendiri dalam bidang kesehatan serta memiliki peran dalam aktivitas di masyarakat. Jadi pemahaman cara menyeluruh seperti itu, Bu Tina. Oke, artinya PHBS ini menjadi tanggung jawab dari masing-masing pribadi begitu ya, masing-masing orang gitu. Sebenarnya tujuan dari PHBS itu apa Pak Yoyo? Ada 3 tujuan PHBS itu. Yang pertama itu adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memberdayakan masyarakat dalam memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya sehingga masyarakat sadar dan mampu secara mandiri ikut aktif dalam meningkatkan status kesehatannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu adalah meningkatkan kualitas hidup. Dengan personal pribadi atau anggota keluarga atau masyarakat itu berperilaku hidup bersih dan sehat, kualitas hidup, kualitas kesehatannya itu justru secara otomatis akan meningkat atau terjaga. Seperti itu, Bu Tina. Ya, artinya butuh edukasi ya. Ya, betul. Edukasi atau promosi untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat atau kepada kita lah untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kalau dari manfaat gitu ya terkait dengan PHBS. Iya. Yang pertama otomatis ketika kita berperilaku hidup bersih dan sehat, tentunya terhindar dari berbagai penyakit. Penyakit apa? Karena kita bicara tentang PHBS itu adalah bicara tentang lingkungan, tentunya akan terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh persoalan-persoalan lingkungan. Nanti mungkin kita bisa bicara banyak terkait dengan pengalaman-pengalaman kita di dalam pendampingan. Kemudian yang kedua itu adalah lebih berenergi dan bersemangat. Jadi bicara tentang PHBS itu bicara tentang bagaimana kita bisa memperoleh asupan gizi yang cukup atau bisa mengelola makanan yang kita konsumsi sehari-hari sehingga dari makanan, kemudian dari bagaimana kita beraktivitas melalui olahraga itu, tubuh kita, kesehatan kita lebih terjaga sehingga tenaga dan pikiran kita itu bisa tercermin dalam setiap aktivitas harian kita. Yang ketiga itu adalah produktivitas meningkat. Jadi ketika kita tercukupi persoalan gizi kita, kemudian kita juga berolahraga secara rutin, tentunya kita bisa fokus sehingga produktivitas yang nanti akan kita capai di dalam proses pekerjaan kita itu akan semakin baik dan meningkat. Kemudian yang terusnya itu adalah bicara tentang berat badan terjaga. Jadi ternyata ketika kita bicara tentang perilaku hidup bersih dan sehat, dengan bagaimana mengelola makanan, bagaimana mencukupkan
kandungan gizi ketika kita makan, kemudian bagaimana beraktivitas, itu ternyata juga berpengaruh terhadap penampilan, berpengaruh terhadap kondisi badan kita, sehingga badan kita bisa terjaga. Kemudian yang berikutnya adalah hidup yang teratur. Jelas ya, jadi begitu kita berperilaku hidup bersih dan sehat, setiap aktivitas, setiap kegiatan yang kita lakukan itu pasti akan teratur sedemikian rupa, dan yang terakhir itu bersikap positif. Jadi persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita atau mungkin secara personal kita hadapi itu, kita lebih mampu berpikir lebih jernih dan lebih positif, seperti itu. Ya, artinya di sini banyak sekali manfaat dari PHBS itu ya. Jadi mulai dari bagaimana kita bisa terhindar dari penyakit, kemudian kita bisa lebih bisa beraktivitas dengan baik, produktif gitu, berat badan terjaga, ini penting ini, kemudian hidup lebih teratur. Di setiap aktivitas itu kan selalu kita diingatkan untuk bagaimana kita menjaga, mulai dari hal yang sederhana, cuci tangan, kemudian memakai masker kalau misalnya ini khususnya kalau batuk gitu ya, itu juga bagian dari kita menjaga diri kita dan juga orang lain, dan ini bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat itu ya. Ya betul. Jadi kalau bicara PHBS memang itu menjadi bagian salah satu yang penting harus kita perhatikan, karena inti dari PHBS itu sebenarnya kan ada 3 yang perlu kita ingat, kita perlu garis bawahi. Yang pertama itu adalah terkait dengan sarana air bersih dan sanitasi. Bagaimana kita bisa atau mampu mengelola air bersih atau sumber air yang ada di sekitar kita itu yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Yang kedua itu adalah menyediakan fasilitas MCK. MCK itu apa? MCK itu adalah mandi, cuci, dan kakus. Dari banyak pengalaman lembaga kita YSI di beberapa wilayah di Indonesia, bicara tentang MCK, bicara tentang jamban, bicara tentang bagaimana mencuci pakaian dan seterusnya, itu ditemukan hal-hal yang menarik. Misalnya bicara tentang jamban. Kalau kita pernah punya pengalaman di Aceh itu ada istilahnya WC terbang. Betul. Kenapa itu terjadi? Karena di dalam keluarga, banyak keluarga yang kita dampingi ketika melakukan proses-proses pemberdayaan di masyarakat di Aceh itu, mereka tidak punya jamban atau WC keluarga, sehingga ketika malam hari ya, ketika mereka memang akan melakukan BAB, karena mungkin biasanya mereka melakukan di pantai atau di sungai, ya karena malam hari atau mungkin pagi dini hari ya mereka pakai itu dibungkus dengan kain kresek, kemudian kemudian dibuang ke laut. Ini yang juga menjadi persoalan-persoalan kesehatan lingkungan kita. Kemudian yang berikut itu adalah terkait dengan pengelolaan sampah. Sebagian besar masyarakat kita itu walaupun mungkin ada proses-proses edukasi, ada proses-proses pelatihan terkait bagaimana mengelola sampah, memilah dan seterusnya, tapi dalam kenyataannya ketika kita melakukan proses-proses pendampingan, terutama ya untuk respon bencana, pengelolaan sampah ini menjadi PR yang paling besar. Tidak hanya persoalan sampah-sampah organik, sampah-sampah yang bisa terurai, busuk dan seterusnya, tapi sampah-sampah plastik. Karena biasanya bantuan-bantuan yang terjadi di lapangan ketika kita melakukan respon bencana itu misalnya air mineral lah istilahnya, kemudian juga terkait dengan kardus-kardus makanan itu kan mereka butuh simbol-simbol yang seperti itu. Tapi persoalannya ketika ditemukan di lapangan itu adalah mereka belum mampu atau mungkin tidak sempat mengelola sampah dengan baik, yang ini berdampak pada persoalan-persoalan kesehatan di sekitar kita. Kemudian yang berikut persoalan perilaku sehat dan tidak sehat. Nah, terkait dengan pengelolaan sampah tadi itu adalah bagian dari perilaku kita. Banyak masyarakat dampingan kita, saya tidak akan menyebutkan tempat dan seterusnya, tapi lebih bagaimana kita melihat proses pengalaman pendampingan kita bahwa pengelolaan sampah yang ada di masyarakat atau di keluarga ini memang tidak terkelola dengan baik. Jadi ada tempat sampah, kadang-kadang mereka karena sudah penuh tidak dikelola sedemikian rupa,
kemudian mereka membuang di tempat lain atau di tempat sebelahnya. Sisa makanan atau mungkin sayuran dan seterusnya ini menjadi persoalan berikutnya karena lalat yang kemudian itu menimbulkan penyakit. Yang berikut itu adalah terkait dengan persoalan cuci tangan. Proses-proses edukasi yang kita lakukan di masyarakat itu memang sudah sering kita berikan. Baik itu ketika kita melakukan respon bencana, kemudian ketika kita melakukan pemberdayaan masyarakat pasca bencana, itu kita lakukan. Kemudian yang berikut perilaku yang tidak sehat adalah persoalan merokok. Merokok ini juga bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Baik itu perokok aktif maupun perokok pasif itu juga berakibat sangat tidak baik bagi kesehatan yang ada di masyarakat atau mungkin di keluarga kita. Kemudian yang berikut itu adalah terkait dengan persoalan makanan yang cukup gizi, tadi sudah saya singgung. Kemudian yang olahraga teratur juga sudah saya singgung ketika bicara tentang manfaat. Kemudian yang berikut adalah memberantas jentik nyamuk. Ini mungkin persoalan yang sederhana ya. Jadi bagaimana menguras air di bak mandi atau mungkin ada tempat-tempat botol di tempat terbuka yang ada airnya itu kita buang dan seterusnya. Tapi kalau itu tidak dilakukan secara konsisten, kemudian kita punya empati terkait dengan bagaimana jentik nyamuk itu tidak bisa berkembang sehingga akan memunculkan suatu penyakit, ini juga menjadi persoalan di masyarakat. Sehingga gerakan-gerakan ini yang memang harus kita dorong, kita promosikan secara terus-menerus. Yang terakhir itu adalah penggunaan jamban bersih dan sehat. Ini juga menjadi perilaku yang sangat penting menurut saya, karena satu contoh ketika kemarin lembaga YSI itu melakukan respon bencana di Cianjur. Ada satu desa yang memang dari sisi PHBS-nya itu memang perlu satu proses edukasi yang terus-menerus. Karena ada mata air, kemudian mengalir ke sungai, di atasnya ada jamban. Nah, di bawahnya air ini kemudian ditampung, dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Ini kan jadi persoalan yang perlu perhatian yang sangat serius, karena persoalan penyakit lingkungan, diare, kecacingan dan seterusnya itu menjadi persoalan yang serius menurut kita. Kemudian yang berikutnya itu adalah bicara tentang penyakit menular. Bagaimana ketika kita tidak melakukan berperilaku hidup bersih dan sehat, penyakit-penyakit lingkungan seperti yang saya sebutkan, bicara tentang kecacingan, itu bicara tentang bagaimana mengelola sampah, bagaimana kita berperilaku terhadap sampah. Misalnya anak-anak bermain, biasanya kan bermain di tanah gitu ya, mereka tidak cuci tangan dan seterusnya, kemudian mereka cuci tangan sekadarnya, kemudian tangannya dipakai untuk makan dan seterusnya, itu juga bisa menimbulkan penyakit. Kemudian diare juga menjadi penyakit yang menurut saya masih banyak kita temukan di daerah-daerah dampingan kita. Kemudian ISPA, kemudian yang berikutnya itu adalah malaria dan demam berdarah. Seperti tadi bicara tentang jentik nyamuk, itu adalah bicara bagaimana kita mengantisipasi penyakit demam berdarah maupun malaria itu tidak berkembang atau menyebar di masyarakat kita. Seperti itu. Ya, jadi yang disebutkan Pak Yoyo itu ada diare, kecacingan, ISPA, penyakit kulit, malaria, demam berdarah itu penyakit berbasis lingkungan, dan itu disebabkan juga karena perilaku hidup bersih dan sehat. Itu tadi karena misalnya ada tempat sampah, tapi kita tidak buang sampahnya di tempat sampah itu. Kita buang sampahnya di sembarang tempat. Betul. BAB di sembarang tempat gitu. Tapi ini Pak Yoyo, edukasi iya, promosi iya penting untuk dilakukan, tetapi kembali yang di awal tadi disampaikan Pak Yoyo, sarana sanitasi ini kan juga penting. Kalau kita melakukan edukasi, melakukan promosi begitu, tetapi tidak didukung dengan sarana, termasuk misalnya sarana air bersih. Kita minta untuk cuci tangan dulu ya sebelum makan, tapi nggak ada air bersihnya. Nah itu bagaimana? Ya, memang kalau bicara tentang sarana, penyediaan sarana atau kelengkapan fasilitas yang disyaratkan untuk bisa berperilaku hidup bersih dan sehat ini memang kita juga tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kita harus membangun, bekerja sama dalam hal ini, karena penguasa wilayah itu kan biasanya pemerintah setempat ya. Kalau bicara tentang kesehatan, di sana pasti ada dinas kesehatannya, kemudian ada puskesmas sebagai pelaksana teknis di lapangannya,
Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah persoalan pemerintah desa. Jadi bagaimana kita melakukan advokasi, tidak hanya memberdayakan masyarakatnya supaya sadar, supaya mereka mendapatkan pengetahuan dan sadar untuk melakukan hidup bersih dan sehat, tapi juga harus kita lakukan advokasi ke pihak-pihak terkait yang memegang kebijakan dalam bertanggung jawab menyediakan fasilitas atau sarana seperti tadi yang disebutkan. Bicara tentang sarana air bersih, kalau kita menengok keberadaan kita, Yayasan SIP Indonesia itu kemampuannya hanya seberapa. Kalau kita bicara masyarakat itu kan tidak bisa kita hanya bicara tentang Cianjur, tidak hanya bicara tentang Aceh dan seterusnya. Masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ini menjadi tanggung jawab kita bersama dalam rangka mengkampanyekan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga ketika kita mendorong melakukan advokasi kebijakan yang ada di pemerintah atau pemegang kebijakan, kemudian mereka merespon dan kita bersama-sama melakukan aksi secara bersama-sama, misalnya bicara tentang PHBS, ya bagaimana pemerintah setempat itu mampu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya di sana dibutuhkan terkait dengan sarana air bersih. Bagaimana mereka dilibatkan, kemudian mereka membuat sebuah kebijakan menyediakan air bersih itu. Hal yang lain tidak hanya persoalan air bersih. Misalnya bicara tentang sampah. Sampah itu harusnya kan menjadi tanggung jawab personal. Tapi kalau kita bicara tentang komunitas, kita bicara tentang masyarakat yang ada di suatu wilayah, tentunya ini gerakan ini tidak bisa hanya satu persatu, hanya per keluarga, tapi ini juga bicara secara bersama-sama. Kalau bicara bersama-sama, tentunya ada masyarakat, ada pihak ketiga seperti kita, kemudian ada juga pengambil kebijakan pemerintah setempat. Ini yang harus kita ajak bersama-sama untuk bisa melakukan proses-proses seperti itu. Itu Bu Tina. Ya, jadi perlu ada sinergisitas para pihak gitu ya. Kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawabnya puskesmas atau dinas, atau menjadi tanggung jawabnya pihak ketiga atau seperti YSI yang ada di satu wilayah gitu, atau juga jadi tanggung jawabnya pemerintah desa sendiri, atau jadi tanggung jawabnya masyarakat. Tapi ini menjadi tanggung jawab bersama, sehingga perlu ada sinergi, kemudian bagaimana pembagian peran untuk dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat mulai dari perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya Pak Yoyo. Betul. Mungkin ada pesan atau apa yang perlu Pak Yoyo sampaikan untuk semua lah terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat ini, karena kalau tadi kita bicara bahwa PHBS itu tidak hanya urusan kita sendiri, perorangan, urusan keluarga, urusan masyarakat, tetapi ini jadi urusan bersama gitu. Dan ini bisa dilakukan melalui edukasi, promosi, tetapi juga ada sarana yang perlu mendukung PHBS ini. Nah, apa yang perlu disampaikan Pak Yoyo terkait? Ada beberapa hal yang menurut saya yang penting kalau kita bicara tentang PHBS yang itu bisa dilakukan di masyarakat kita. Yang pertama itu adalah persoalan bagaimana membangun tentang kesadaran diri. Jadi jangan hanya kita memberikan proses edukasi, tapi tidak membangun kesadaran. Edukasi itu penting. Menambah pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan PHBS itu penting. Tapi bagaimana dari pengetahuan itu kemudian merubah menjadi sebuah kesadaran itu akan terwujud melalui perilaku kehidupan mereka. Sehingga ketika kita sudah melakukan proses edukasi, proses pendampingan ini juga penting harus kita lakukan. Karena dengan proses pendampingan yang kita lakukan, harapannya adalah kesadaran-kesadaran yang kita harapkan dalam melakukan perilaku hidup bersih dan sehat itu bisa dilakukan. Yang berikut itu adalah selalu mengkampanyekan, tidak hanya persoalan edukasi, tidak hanya persoalan proses pendampingannya, tapi mengkampanyekan. Jadi kampanye terkait dengan PHBS itu tidak hanya dilakukan sesaat,
tidak hanya dilakukan sekali-sekali saja, tapi ini harus dilakukan secara terus-menerus dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga di masyarakat. Kemudian yang terakhir, bagaimana melakukan advokasi terkait dengan bagaimana persoalan PHBS itu tidak hanya menjadi tanggung jawab kita sebagai pribadi atau personal, tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat, tapi juga tanggung jawab pemerintah setempat atau dinas-dinas terkait yang memang punya tugas dan tanggung jawab mengawal kesehatan yang ada di masyarakat itu. Sehingga ketika itu sudah kita lakukan, sinergisitas seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Tina dalam rangka menjalankan PHBS ini, harapan kita bisa berjalan dengan baik. Itu Bu Tina. Oke, baik. Terima kasih Pak Yoyo untuk bincang-bincangnya hari ini, dan banyak hal menarik, dan ini mengingatkan kita terkait dengan bagaimana kita berperilaku hidup bersih dan sehat, dan itu dimulai dari diri kita sendiri, kemudian dengan keluarga, dengan masyarakat, dan semua pihak ini bisa berperan di dalam meningkatkan kesehatan melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap berperilaku hidup bersih dan sehat. Selamat siang. Selamat siang.